Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Suwari bersama rekan saya Kak Hanifah ingin memaparkan tentang etika auditor. Terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang etika auditor itu sendiri. Nah, setiap profesi tentunya mempunyai etikanya sendiri, termasuk seorang auditor. Etika auditor ini dibuat agar bisa mengatur proses kerja seorang auditor dan juga menjaga tingkat profesionalisme dari seorang auditor. Etika profesi auditor ini dibuat agar bisa melindungi klien, agar data kerahasiaannya tetap aman dan tidak bocor keluar. Lalu prinsip dasar etika profesi auditor. Etika profesi auditor ini memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama integritas. Seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Auditor harus mampu memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan mampu menaati hukum yang berlaku. Dan yang kedua, objektivitas. Seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi bukti audit, dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Penilaian dari auditor harus bersifat objektif atau seimbang tanpa dikaitkan dengan masalah pribadi. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam melakukan jasa auditor. Auditor juga bisa meningkatkan pelayanannya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan kliennya. Dilarang keras memberitahu informasi tanpa seizin dari klien kecuali ada ketentuan hukumnya yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkan informasinya. Auditor harus berhati-hati menggunakan dan menjaga informasi organisasi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun. Dan yang kelima, yang terakhir, perilaku profesional. Nah, seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesionalisnya sebagai auditor, seperti kelalaian dalam melakukan tugas, melecehkan pihak lain, atau membandingkan baik dan buruknya klien satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya Hanifah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nur Aziza. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dibahas oleh Teh Ananda. Tadi kan Teh Ananda sudah menjelaskan tentang etika auditor dan prinsip dasar etika profesi auditor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh masalah etikanya dan perundang-undangan tentang etika profesi auditor. Nah, contoh masalah etika yang sering dijumpai oleh auditor meliputi permintaan atau tekanan untuk melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor tersebut. Lalu ada juga mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Lalu yang ketiga ada membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya, yang pokoknya yang bisa membahagiakan si auditor tersebut. Lalu ada juga mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan atau laporan-laporan palsu yang bisa menjebak si auditor tersebut. Nah, lalu juga ada perundang-undangannya. Etika profesi auditor ini diatur dalam undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER /M.PAN/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang berisi tentang poin pertama ada tindakan yang tidak sesuai atau melanggar kode etik tidak dapat ditoleransi meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam perintah pimpinan organisasi. Nah, jadi kode etik itu
tidak bisa ditoleransi meskipun tindakannya itu tidak sengaja ataupun diperintah oleh pimpinan tersebut gitu. Itu tuh udah termasuk pelanggaran kode etik seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut ya. Lalu poin kedua ada seorang auditor tidak diperkenankan untuk meminta atau memaksa karyawan lain dalam melakukan tindakan yang melawan hukum. Jadi auditor atau atasan manapun tidak boleh memaksa karyawan atau auditor lainnya untuk melakukan tindakan yang melawan hukum atau melawan undang-undang peraturan kode etik tadi ya. Lalu yang poin ketiga ada pimpinan aparat pengawasan intern pemerintahan akan melaporkan tindakan pelanggaran tersebut atau pelanggaran kode etik tersebut oleh seorang auditor kepada pimpinan organisasi tersebut. Jadi tuh misalnya ada suatu organisasi terus melanggar, nanti seorang auditor itu akan langsung, dia tuh tidak akan menindak langsung, tapi dia tuh akan memberitahu dulu kepada pimpinan organisasi tersebut, seperti itu. Sekian penjelasan tentang kode etik auditor dari saya Hanifah Nur Azizah dan rekan saya Ananda Putri Suwari. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.